Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat, teman-teman semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, sehat selalu ya semuanya. Nah, apa yang kami sampaikan ini saya kira menarik. Ini adalah tentang traffic YouTube, traffic YouTube. Sebentar kita bahas traffic YouTube dan apa kaitannya dengan agama. Ini kayaknya ini udah jauh beda. Ini pengalaman cuma ya sedikit sebentar ya. Ini pengalaman saya kemarin. Ini ternyata ini apa? YouTube saya pindah tempat saya ya. Kayaknya karena di tempat baru satu rame, jadi pindah ke sini. Mohon maaf. Begini ya. Ini menarik, saya kira menarik. Saya beberapa hari yang kemarin channel ini tidak jalan ya. Jadi channel ini tidak jalan dan subscribe-nya tidak ada dan traffic view-nya pun low ya, rendah. Nah, kenapa kok begitu? Ketika saya tanya ke beberapa mentor, beberapa teman-teman, sahabat-sahabat, ternyata trafiknya jelek ya. Trafiknya itu jelek. Trafik itu apa ya? Sebuah dasar atau sebuah algoritma dasar yang berkaitan dengan langkah-langkah YouTube atau peraturan-peraturan yang ada YouTube. Itu trafik itu kalau dikaitkan dengan agama itu sama dengan budi pekerti ya. Jadi sama dengan budi pekerti. Itu akhlaknya jelek apa tidak? Gitu ya. Jadi ini cuma bagi pengalaman ya, karena mungkin ada dua apa yang saya sampaikan ini yang bisa kita semua simak, yang bisa kita semua nikmati. Yang pertama mungkin sedikit saya berbagi tentang YouTube-nya. Yang kedua, apa hubungannya dengan agama. Ini menarik, saya kira menarik karena semuanya berkaitan dengan itu. Nah, ketika cek ya, jadi channel saya ketika jelek, trafiknya jelek, sudah ya, biasanya view-nya itu saya rata-rata di atas 2000 ya. View-nya itu hampir saya pernah 6000. Ya maaf ya, karena memang channel kecil, channel yang belum dikenal oleh orang banyak. Cuma saya kira ketika sudah ke atas 3000, real time-nya itu ketika di atas 2000, 3000, saya kira sudah bagus. Nah, kemarin dan setiap 24 jam ketika kami cek pasti itu ada yang nonton lah, walaupun hanya 50 orang, 30 orang. Bahkan jam 1, jam 2 malam itu masih ada yang nonton, ada 10 orang, ada 7 orang. Ketika trafiknya masih bagus. Apalagi ketika siang hari, pagi hari, sore hari, pasti sudah rata-rata 40, 30 ya. Di real time-nya itu begitu ketika saya cek. Ketika trafiknya itu jelek, ya, ketika trafiknya itu low, rendah, nah, habis selesai sudah, tidak ada yang nonton ya. Tidak ada yang nonton. Jadi trafiknya jelek, yang nonton tidak ada, yang subscribe tidak ada. Bahkan ketika ada subscribe itu subscribe-nya hilang, turun ke bawah. Tuh, hilang ya. Katanya mentor itu kan kena spam. Nah, ini menarik ini teman-teman ya, sahabat-sahabat, ini menarik. Kenapa kok menarik? Ini saya kaitkan dengan agama. Ini. Jadi kejadian pengalaman YouTube yang saya ceritakan barusan, trafik kita jelek, subscribernya menurun, terus view-nya kita low, turun juga. Lah, ini saya kaitkan dengan agama. Ini menarik ini, menarik. Lah, apanya yang menarik? Nah, sama dengan agama ya. Nah, ketika rekod kita jelek, maksudnya trafik hidup kita jelek, ya pun sama begitu. Jadi trafik kita jelek barusan itu kena spam kan, kena polisi YouTube ya, kena polisi YouTube. Akhirnya dicoret merah, kena sanksi gitu. Sama dengan hidup ini. Wong mau minta dapat berkah, mau minta dapat barokah, dapat manfaat, bahkan minta surga, tapi tidak pernah sholat, tapi tidak pernah zakat, tapi tidak pernah puasa.
Kita itu pengennya kan ditolong oleh orang lain kan, dikasihi nih orang lain. Terus apa dibuat baik lah sama orang lain. Tapi kita tidak pernah berbuat baik kepada orang lain. Dan kita tak pernah beramal soleh. Padahal apa yang kita lakukan ini menandakan akan kita dapatkan kelak. Apapun itu. Nah ini ya contoh. Ini kemarin kan saya kan pernah ke Mekah ya, pernah ke Mekah. Ini cerita ini, pernah ke Mekah. Bersama dengan 11 teman-teman saya, para ustadz lah, para kiai. Nah, ada satu orang teman saya itu sepuh. Nah, sepuh itu ketika nyampe bandara itu kan ada dua kan. Ada bungkus, ada paspor, apalagi itu, ada itu apa namanya yang ketika menetap di negara lain. Ada namanya, ada visa ya, ada visa, ada paspor ya. Nah, itu yang dibuang visanya. Biasanya kan bungkusnya itu yang dibuang, tapi visanya yang dibuang ke tempat sampah. Bungkusnya dibawa. Nah, ini apa yang terjadi ketika kita masuk ke bandara mau melepas itu. Tidak bisa ketika dicek. Karena ketika dicek visanya ada. Ternyata ketika diselusuri ada di tong sampah. Untung masih tidak hilang lah, masih ada dicari. Nah, ini. Nah, kenapa kok saya cerita begini? Kaitannya dengan apa? Coba kita mati ya. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan mati kelak. Pasti kita itu akan melewati itu. Jadi semua manusia yang ada hidup dunia ini pasti kunci tetap satu pintu. Ya. Jadi semua yang ada yang hidup di dunia ini pasti semuanya satu pintu. Masuknya ke akhirat satu pintu. Di mana pintunya? Ya kematian. Melalui mati. Jadi kuncinya kita itu masuk ke dalam akhirat, masuk alam akhirat, itu kuncinya itu mati. Kuncinya itu mati. Nah, ketika mati itu dicek oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mati itu dicek oleh Allah Subhanahu wa taala melalui satpam-satpamnya Allah. Yaitu ada mungkar, ada nakir, ada rokib, ada atid. Itu semuanya akan mengecek kepada kita semua. Itu semuanya akan mencatat amal kita. Dan semuanya akan menvonis. Oh, ini yang sokok merah tempatnya di sini. Ya, ini tempatnya di situ. Ketika masuk ke alam akhirat, belum masuk di gerbangnya saja, ditanya kan. Siapa agamamu, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, siapa kitabmu, siapa teman-temanmu. Nah, ditanya. Ketika tidak bisa jawab, sama dengan orang mau naik pesawat. Persyaratannya tidak lengkap. Jadi ketika orang mau ke Arab Saudi, persyaratannya tidak lengkap. Paspor atau visa lain tidak dibawa. Dengan alasan apapun maka orang itu tidak akan boleh masuk. Tidak boleh terbang kepada masuk dalam pesawat itu. Sama dengan ini. Ketika kita mati kelak, persyaratan kita itu lupa atau persyaratan kita itu tidak terpenuhi atau persyaratan itu kurang. Siapa Tuhanmu tidak tahu jawab, siapa Nabimu tidak bisa jawab. Apa yang terjadi? Maka kita pun tidak akan bisa masuk. Kalaupun masuk nanti akan ditempatkan di tempat-tempat yang lain. Yang tidak masuk kan ya? Masuk. Ini sebuah pembelajaran akhirat yang saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya kaitkan dengan sehari-hari. Biar saya paham. Mungkin teman-teman yang nonton ini semuanya YouTuber. Biar yang YouTuber itu semuanya bernilai ibadah. Bagaimana cara? Ya kalau kita ber-YouTube, bagaimana supaya beribadah. Kalau kita bekerja, semuanya mudah-mudahan bisa jadi ibadah. Kalau kita ngomong seperti ini, apa yang kita omongkan harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan real kita, dengan kehidupan sehari kita. Biar apa? Biar semuanya ibadah. Biar semuanya menjadi ada nilai poinnya. Insya Allah kalau ada nilai poin semuanya akan menjadi ibadah. Dan ibadah itu ketika sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain, tidak ada bukan, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk ya apa yang saya sampaikan. Jadi
trafiknya YouTube itu juga sama dengan trafiknya kehidupan kita. Kalau trafik hidup kita itu bagus, mantap, sip, jempol, semuanya bukan juga akan naik terus pahala-pahala kita, dan dengan Allah dihadiahi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau trafik jelek, maka view-nya pun rendah dan subscribernya menurun. Terima kasih ya, itu saja sudah apa yang saya sampaikan. Kalau ada evaluasi monggo di kolom komentar. Kami harap semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sumur ledang boleh kita menumpang mandi. Insya Allah mudah-mudahan umur panjang terus kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.